waktu itu sesuatu yang kita kerjakan itu menurut kita berguna, tetapi setelah dicatat ternyata itu tuh nggak ada gunanya. Bagaimana dia mengerjakan hari ini, ada kendala apa, penyelesaiannya bagaimana, itu sangat penting sekali. Akan menjadikan usaha kita lebih cepat maju karena akan membuang hal-hal yang kita tidak perlu dikerjakan. Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di Pak Dewan Channel. Kali ini saya bersama Pak Dewan akan kembali berbincang-bincang ngobrol tentang dunia bisnis dan pekerjaan. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan ngobrol tentang pentingnya mencatat khususnya dalam usaha kelas UMKM. Jadi ya sebagaimana mungkin kita sering lihat bersama gitu kan ya, di film-film atau di sinetron-sinetron itu ketika memperlihatkan perusahaan atau suatu usaha bisnis itu identik dengan orang-orang yang lagi ngadep komputer atau lagi nyatat-nyatat sesuatu dan hal-hal administratif lain yang sangat melekat gitu. Nah, pertanyaannya mungkin pertama gini Pak, apakah perkara-perkara yang demikian itu tadi juga sama pentingnya atau tidak kalah penting di dalam usaha bisnis kelas UMKM ini Pak? Sangat penting sekali. Mencatat itu akan menjadikan buku pedoman bagi anak baru ya. Jadi ada anak baru itu bisa salah satunya belajarnya itu dari catatan-catatan yang ada. Apalagi kalau catatannya komplit, itu akan mempermudah anak baru, karyawan baru masuk bisa mempelajari di dalam buku itu. Jadi istilahnya catatan di sini tidak sekedar catatan tentang keuangan, bond dan lain-lain, tapi juga catatan tentang langkah-langkah, step-step operasional gitu ya Pak? Iya, kalau catatan mengenai transaksi jual beli itu pasti sudah dicatat ya. Tetapi catatan yang bagaimana dia mengerjakan hari ini, ada kendala apa, penyelesaiannya bagaimana, itu sangat penting sekali. Sehingga apa? Kalau umpama dia tidak masuk, ada masalah, tidak harus nelpon, bisa buka buku catatan. Tetapi ini tidak mudah dikerjakan karena kebiasaan mencatat apa yang setelah terjadi itu, kalau sehari dua kali mungkin bisa ya. Tapi kalau terus setiap hari suruh mencatat ditanggali, itu kalau tidak ditanda tangani, sering lupa. Jadi istilahnya akan sangat membantu sekali ketika apa-apa serba dicatat, apalagi ketika ada karyawan baru atau nanti akan didelegasikan, itu akan sangat lancar nanti ketika ada catatan itu, sehingga tidak perlu tanya, telepon dan lain-lain gitu Pak. Iya, berdasarkan pengalamanku bahwa kejadiannya itu ya tidak jauh berbeda. Biasanya kalau sudah ada catatannya, ada caranya, atau nanti pas belajar yang senior berangkat bisa ditanyakan. Tetapi yang sangat sulit itu mencatat dalam waktu yang lama. Bukan hanya sebulan loh, bisa berbulan-bulan tiap hari nyatat. Itu kalau tidak di paraf kapan kamu nyatet, biasanya lupa. Ini pengalaman saya, tapi mungkin di tempat lain tidak lupa. Jadi kira-kira kalau bisa ditanyakan itu hal apa saja yang jangan sampai tidak tercatat gitu? Ya, umpama ada permasalahan nyetel kamera, gitu ya dicatat. Terus cara menghidupkannya dicatat. Kadang-kadang yang disampaikan itu jangan sampai ambruk, atau ada yang rusak, atau ini setelannya begini, atau kalau lewat jangan lewat depan kamera, ndak nyampluk. Nah, ini kan sebetulnya waktu awal kita memberi peringatan, tetapi yang menerima ini belum tentu dia menyampaikan kepada anak baru. Karena apa? Mungkin ya hati-hatinya kadang-kadang kurang ya. Kayak umpama motor ya, dicek akine, dicek oline, dicek pajeke, dicek SIM itu bisa lupa loh, walaupun benernya digembol itu. Tahu-tahu mati semua karena lupa. Walaupun sudah ada checklistnya, kalau tidak ada yang khusus tiap hari bisa lupa. Jadi istilahnya segala hal langkah demi langkah sebisa mungkin dicatat gitu ya Pak? Ya, karena apa? Kadang-kadang kita itu mengingatkan teman itu nggak enak. Mau HP kantor dibawa.
Nah, itu kan mau negor nggak enak. Nah, kalau baru ada masalah kita bisa menyampaikan. Kadang-kadang kan belum tentu jadi karpe ya. Nah, itu kalau ada catatannya langsung di situ. Jangan bawa barang kantor. Nah, atau jangan membawa sesuatu yang punya kantor. Nah, itu kalau nggak dicatat kadang-kadang anak baru itu mau yang kakak seniornya mau mengingatkan yang baru itu muncul perasaan tidak enak. Tapi kalau ada catatannya kan, nah itu sudah. Karena kalau mereka telaten sejak awal nyatat, buku ini menjadi indah sekali. Dan akan sangat bermanfaat, utamanya bagi generasi penerusnya gitu ya Pak. Ya betul. Di samping itu juga akan menjadikan yang nulis itu semakin pinter, bisa melihat karena mencatat itu menjadi eksak. Siap. Jadi dengan kita mencatat apa yang tadi mungkin terkendala, ada kurang apa, ketika kita tulis dalam bentuk catatan itu yang tadinya mungkin masih belum jelas itu akan semakin jelas ketika dicatat. Betul. Dan dia akan bisa melihat yang akan terjadi kalau dia mau patuh loh mencatat dengan rapi, dengan rutin. Misalnya ketika dicatat setidaknya akan selalu terreview gitu istilahnya karena terrekam gitu kan. Iya, tetapi pengalaman saya itu kadang-kadang nyatet itu kalau nggak dilingke lupa. Alasannya nggak ada kejadian. Padahal kejadian itu setiap hari selalu ada dan untuk lebih besar lagi ya catatannya harus lebih bagus, lebih rapi sehingga enak untuk diikuti gitu. Ya, dan lebih komplit gitu sehingga ada masalah maupun ingin belajar lebih cepat bisa dari buku itu. Jadi istilahnya ketika apa-apa udah serba tercatat atau dicatat itu kira-kira akan menunjang keputusan ke depan yang lebih baik gitu ya Pak? Pasti, karena catatan itu kalau komplit, wah enak banget loh. Ini ngeceknya begini, ini belinya begini, ordernya di sini, mengapa kok mengambil keputusan ini? Nah, itu kadang-kadang ya males ya itu. Padahal kalau misalkan apa-apa sudah dicatat itu ya udah enak ketika kita memasrahkan atau mendelegasikan ya nih pelajari dulu baik-baik gitu. Ya, wong kadang-kadang sudah dicatat aja yang penyampaiannya kita kurang tegas itu kadang-kadang juga nggak ditulis kok, padahal itu penting sekali. Jadi pun istilahnya dengan mencatat itu ya mungkin kita bisa menyampaikan apa yang ketika kita sampaikan langsung itu nggak enak gitu ya Pak. Ya. Betul banget. Banyak hal-hal yang kita mau sampaikan itu tidak enak. Tapi kalau dia tahu ada bacanya, tinggal kamu baca sendiri atau kamu lihat kontenku. Oke. Nah, terus berarti kira-kira apa sebenarnya Pak tantangan kok mencatat itu menjadi sesuatu yang tidak mudah? Itu kan tadi kan bagaimana telah disinggung kan bahwa mencatat itu ya mungkin awal-awal oke, tapi kalau nggak diilingke ya lupa juga gitu. Karena waktunya lama. Tidak hanya sebulan 2 bulan, bisa berbulan-bulan dan itu rutin. Makanya harusnya ditandatangani terus sambil ditemplei. Biar dia ada semangat mencatat. Karena sebetulnya seorang pengusaha itu juga sanggup menjadikan mitranya. Bahasa bagusnya mitranya, mungkin bahasanya atau karyawannya atau anak didiknya. Kalau bahasa gaya ya santrinya. Bisa menjadi lebih pintar. Kalau dia mau ngajari mencatat dengan baik, dengan tertib, sehingga mereka bisa mengantisipasi apa yang akan terjadi karena mereka menyiapkan semuanya. Dan istilahnya dengan mencatat itu pun istilahnya kan juga kayak posisinya itu seperti ya ini menjadi bagian dari kita sehingga apa yang dicatat, apa yang itu tuh kayak seakan-akan sudah melekat sehingga ketika di masa mendatang itu mungkin sudah tidak lagi bersama yang dinaungi sekarang mungkin akan sangat membekas gitu ya Pak. Betul, jadi mencatat itu menjadikan kita teliti sekali. Wah luar biasa, kami waktu itu sering merasakan dicatat. Kita tahu mana yang dulu kita kerjakan tidak ada gunanya. Mungkin waktu itu sesuatu yang kita kerjakan itu menurut kita berguna, tetapi setelah dicatat ternyata itu tuh nggak ada gunanya. Begitupun sebaliknya gitu Pak. Iya, kayaknya buat apa sih ini tapi
nanti suatu momen mesti akan untung tercatat gitu. Iya, betul banget. Jadi bagaimana mereka mau mencatat ini diobrolkan mudah ya, tapi prakteknya tidak mudah. Kami sudah sering mencoba untuk selalu mencatat apa yang belum dikerjakan, terus apa yang akan dikerjakan, apa yang sudah diajarkan kepada temannya, dan apa terobosannya. Wah, luar biasa. Karena dengan mencatat itu ya istilahnya apa yang dalam kita memprediksi itu akan lebih semakin akurat gitu Pak. Betul, betul. Jadi kita mencatat, setelah itu kita juga cari buku panduannya. Kalau dia slow ya, tetapi memang kita harus selalu memberi semangat atau ngalem. Nah, dipuji, wah catatannya bagus, wah arsipnya bagus. Itu akan menjadikan usaha kita lebih cepat maju karena akan membuang hal-hal yang kita tidak perlu dikerjakan. Karena istilahnya apa? Ketika misalkan ada pendelegasian itu kan nanti si delegator baru itu mungkin beride untuk melakukan langkah ini, tapi kalau langkah itu sebenarnya sudah pernah dicoba dan tercatat, itu kan nanti tidak perlu efisiensi lah, jadinya lebih efisien gitu Pak. Ya, jadi mencatat itu benar katanya Mas Uus tadi akan menciptakan efisiensi. Jadi sangat berguna sekali, tapi permasalahannya nah itu lupa. Makanya pengalaman saya ya mungkin harus ada templateannya itu. Nah, itu. Nah, mereka akan menjadi lebih semangat atau mereka akan menunggu untuk dikoreksi. Tapi kalau tidak dikoreksi, bisa berminggu-minggu tidak dicatat. Awal-awal mungkin masih semangat, lama-lama karena nggak ada umpan balik atau feedback ya lenyap juga sih. Iya, dianggap itu tidak penting. Padahal kadang-kadang kejadian yang sudah lama itu kita bisa mengevaluasi dari catatannya. Nah, terus mungkin kalau misalkan lebih konkret lagi, apakah ada cara atau tips gitu biar istilahnya mencatat itu bisa menjadi sesuatu yang mendarah daging, bukan lagi sesuatu yang seperti beban gitu Pak? Ya bisa, kalau itu diingat. Kalau pengalaman saya diingatkan lewat bukan yang nyatat. Jadi umpama Mas Dava yang nyatat, ya mungkin Mas Kabul suruh catatannya dicek dulu. Nah, nanti baru sampai saya tanda tangani. Itu akan lebih mengingatkan. Jadi salah satu cara untuk biar itu tidak terasa berat itu sebenarnya dengan membangun ekosistem sampingnya gitu nih Pak. Biar saling mengingatkan, saling mensupport. Betul, tapi sebetulnya akan lebih bagus lagi. Itu yang nyatet gantiannya. Cuma kadang-kadang seorang dari karpe yang senior itu kadang-kadang dijak putar-putar itu tidak mau, padahal itu bagus banget. Pindah-pindah itu akan lebih ketahuan mana yang salah di saat dikerjakan orang lain. Tapi kadang-kadang prakteknya itu mereka yang sudah nyaman itu digeser-geser rada di karpe. Emang kalau sudah nyaman itu ya agak menjadi tantangan berat itu ya Pak. Wah ya tanya Dava itu. Udah nyaman di depan kamera diganti yang lain loh. Kayak rada di karpe ya. Itu memang kendala di UMKM seperti itu. Beda kalau perusahaan besar ya, mereka tidak takut karena orangnya banyak. Kalau orangnya masih sedikit itu kadang-kadang padahal dipindah-pindah itu maksudnya biar mereka itu bisa semuanya. Nggak ada ini bisa, nggak ada ini bisa. Tapi latihan orang itu kan selalu suruh berpikir belum tentu mau. Padahal misalkan seseorang itu mau, itu istilahnya kalau dia bisa berpikir panjang mungkin akan sangat oh iya ya kenapa nggak saya terima saja dulu gitu. Apa Pak? Tanya pelakunya aja yang sudah gatok di kamera itu suruh pindah-pindah gantian itu juga wah. Ya memang sebuah pekerjaan itu kadang-kadang menciptakan tantangan tersendiri ya. Ada kenikmatan. Nah, sementara belajar baru itu enaknya nggak kurang enak yang sudah lama itu. Ya itu menjadi permasalahan yang kadang-kadang butuh apa ya, dorongan yang sangat kuat maupun tekanan-tekanan sehingga atau
janji-janji sehingga mereka itu mau untuk bergeser-geser. Karena istilahnya pun kesempatan itu tidak datang 2 kali gitu Pak, mungkin kata-katanya. Iya itu betul, tapi saya nggak tahu ya kalau seorang wira swasta itu kan nulis nota ya gelem, kulaan gelem, ngirim gelem, nageh gelem, suruh ngerayu juga gelem. Semua mau mengerjakan untuk awalnya. Walaupun mereka juga belum tentu suka, tapi kalau seorang wira swasta itu kan selalu ingin mengalahkan dalam pekerjaannya itu. Nah ini kok beda ngapa ya? Nah ini bedanya mungkin karyawan dengan pemilik ya. Kalau pemilik kan mengerjakan nyopir oke, apa aja dia mau. Dia mencari apa ya? Nah, kalau karyawan itu kadang-kadang tidak mau dipindah-pindah itu tidak mau. Ya, padahal kalau mau itu akan menjadi istilahnya poin plus sendiri buat dirinya sendiri gitu. Ya jelas. Jadi mereka akan semua bisa, apa-apa bisa. Kalau ada yang nggak masuk dia bisa menggantikan. Tapi prakteknya kok nggak mudah itu. Oke. Jadi kembali lagi tentang dunia pencatatan itu sebenarnya ya mencatat mungkin pada mulanya berat, tapi ketika kita bikin ekosistem untuk bisa saling mengingatkan, saling support itu ya bisa-bisa saja itu. Ya betul. Tapi kadang-kadang bukunya itu dipindah ya. Mungkin laporannya tidak di sini, tapi kadang-kadang di sebelah agak jauh. Sehingga ada nuansa yang berbeda, sehingga tidak lupa atau tanggalnya yang agak jauh, sehingga ada kesempatan untuk mengevaluasi dan bercerita lebih banyak. Dan istilahnya ketika ada catatan itu, ketika kita mengevaluasi untuk perkembangan yang lebih lanjut itu akan sangat mudah gitu, kelihatan pasti gitu kan. Iya, sebetulnya kan kalau boleh jujur ya, mereka bisa mencari kesalahannya dari buku kakak kelasnya, sehingga sudah tahu. Jadi sebetulnya banyak hal dalam berwira swasta itu kesalahannya itu sudah ada yang mengerjakan dan kita membaleni. Tidak ada upgrade yang lebih baru lagi gitu Pak. Kayaknya itu jarang ya. Saya kok sudah banyak agak apal ya, permasalahannya cuma diulang-ulang itu saja, tapi permasalahannya pada pokoknya itu lupa. Padahal istilahnya kalau ketika kita catat ya lupa-lupa itu mungkin akan segera teringatkan dengan melihat catatan itu, gitu. Bener, tapi bagaimana mereka mau membaca sebelum memulai, dan itu harus mereka mau meluangkan waktu untuk membaca buku catatannya sehingga mereka akan mengerjakan lebih titis dan lebih tepat. Karena dengan membaca dulu itu kan nanti akan setidaknya istilahnya pikirannya udah semakin dimatangkan, sehingga yang tadinya mungkin berpotensi lupa karena nggak kepikiran mungkin akan lebih bisa terminimalisir. Dan kita itu akan lebih majunya itu lebih cepat gitu loh, karena hal-hal yang tidak penting kan tidak mungkin dicatat. Nah ini yang sangat penting sekali dalam catat mencatat. Makanya catat mencatat ini menjadi sesuatu yang sangat bagus banget ya untuk dikerjakan, dan harus mungkin ada tip-tipnya ya. Sehingga kalau mereka mencatat komplit, bagus, dan diuji benar, mungkin kalau dikasih bonus ya. Tapi kok semua harus pakai bonus ya. Untungnya sontek. Apa ya, saya kadang-kadang mencari apa perusahaan-perusahaan yang besar dulu juga harus seperti itu ya, sehingga mereka bisa lebih cepat. Tapi setelah saya rasakan, wah kok penting banget ya. Karena masalahnya itu akan muncul lagi kesalahan yang banyak yang sama. Dan ketika ada buku catatannya itu, kesalahan yang sama itu akan istilahnya itu bukan menjadi soalan lagi lah, karena kena masalah ini udah pernah dicatat, solusinya ini selesai. Betul. Sehingga kerugian itu bisa dikurangi karena tidak banyak menghadapi kesalahan. Dan ketika kesalahan itu berulang-ulang ya lama-lama ya menghambat, ya mengurangi untungnya itu gitu. Iya, umpama kayak aki, banyu aki telat, itu kan harus sering seperti itu terjadi. Akinin banyunin entek. Padahal kalau udah dicatat, diingatkan, dibaca, bisa tidak terjadi, atau airnya kosong, atau
banyak hal yang sering kita lupa karena tidak dicatat. Dan istilahnya itu tidak hanya berlaku di dunia UMKM ya, di seluruh aspek itu mungkin ya Pak. Mencatat itu sangat krusial untuk pengembangan diri gitu. Ya, untuk pengembangan diri dan untuk meningkatkan prestasi, mencatat itu sangat penting. Ya toh, Pak? Mungkin terakhir Pak, pesan dan kesan untuk teman-teman di sana, utamanya untuk mereka pengusaha UMKM yang mungkin masih belum familiar dengan mencatat. Jangan bosan kamu untuk selalu mencatat dan beri hadiah untukmu kalau kamu mencatat bisa dengan tertib. Oke, mungkin itu teman-teman sekalian obrolan kita pada kesempatan kali ini. Jadi kesimpulannya mencatat itu akan sangat-sangat bermanfaat ketika kita sudah lakukan itu, karena apa yang tadinya mungkin salah atau apa yang tidak sudah dilakukan itu bisa menjadi sesuatu yang lebih cepat untuk berkembang. Jadi apa yang salah ketika sudah dicatat, kesalahan yang sama tidak akan terulang 2 kali. Dan pun ketika semuanya sudah benar, itu tinggal melesat ke depan saja gitu. Oke, jadi mungkin jika dari teman-teman ingin bertanya atau ada kritik dan saran itu bisa ditulis di kolom komentar di bawah ini. Nanti kita diskusikan bersama atau bahkan bisa kita bikinkan konten khusus tersendiri untuk menjawab pertanyaan atau keresahan dari teman-teman sekalian. Jadi jangan lupa like, share, dan subscribe serta nyalakan tombol notifikasinya agar teman-teman sekalian tidak ketinggalan konten-konten menarik berikutnya. Jadi dari saya kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.